Perkenalkan, nama lengkap saya Irena Juniarti Ferendarea dengan NIM 21237461102. Oke baik, saya dari kelompok 2, yaitu saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu yang pertama, saya ingin menjelaskan pengertian dari konsumsi. Nah, mungkin dari sebagian teman-teman ada yang sudah mengerti terkait apa itu konsumsi. Dan pasti sebagiannya ada yang belum paham. Nah, di sini akan saya jelaskan yaitu yang pertama, konsumsi dapat diartikan sebagai bagian pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk membiayai pembelian aneka jasa dan kebutuhan. Besarnya konsumsi selalu berubah-ubah sesuai dengan naik turunnya pendapatan. Apabila pendapatan meningkat, maka konsumsi akan meningkat. Dan sebaliknya, apabila pendapatan turun, maka konsumsi juga akan turun. Konsumsi merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Jadi khusus untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, ada faktor yang paling penting menentukan diantaranya, yaitu peningkatan rumah tangga. Perilaku masyarakat membelanjakan sebagian dari pendapatan. Jadi yang berikut yaitu saya akan menjelaskan hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Jadi Keynes menekankan bahwa bagi suatu perekonomian tingkat pengeluaran dan konsumsi oleh rumah tangga sangat bervariasi secara langsung dengan tingkat pendapatan disposable dari rumah tangga tersebut. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan ini dikenal dengan fungsi konsumsi dan secara umum ditulis dengan persamaan sebagai berikut. C dan YD merupakan hal yang mengubah masing-masing menunjukkan konsumsi dan pendapatan real. Dan parameter A menunjukkan besarnya pengeluaran konsumsi, yaitu pengeluaran yang bergantung pada tingkat pendapatan, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar pendapatan seperti ekspektasi ekonomi dari konsumen, ketersediaan dan syarat-syarat kredit, dan serta hidup standar yang diharapkan. Sementara parameter B menggambarkan kecenderungan mengkonsumsi marginal yang merupakan perbandingan antara perubahan dalam konsumsi dengan perubahan dalam pendapatan, atau B sama dengan NPC sama dengan AC, YD serta memiliki nilai antara 0 dan 1. Jadi sudah seperti yang saya jelaskan tadi, pada persamaan 1.1 menyiratkan bahwa pada tingkat pendapatan yang rendah, konsumsi akan melebihikan pendapatan. Sedangkan tingkat pendapatan yang tinggi, konsumsinya lebih kecil dari pendapatan. Hal ini sejalan dengan hukum psikologis yang mendasar tentang konsumsi dari Keynes yang mengatakan bahwa apabila pendapatan naik, maka konsumsi juga akan naik, tetapi dengan jumlah yang sangat kecil. Fungsi konsumsi yang berbentuk linear seperti ditunjukkan oleh persamaan 1.1 di atas dan memiliki implikasi sebagai berikut. Yang pertama, adanya kecenderungan mengkonsumsi marginal atau APC adalah konstan selama rentan tingkat pendapatan yang sangat relevan. Sedangkan yang kedua, yaitu kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau APC adalah lebih besar daripada kecenderungan yang mengkonsumsi marginal atau yang disebut juga dengan NPC. Sedangkan yang ketiga, yaitu kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau APC akan semakin kecil kalau tingkat pendapatan semakin naik. Dan pada jangka panjang selalu sama besar dan konstan. Misalnya, pada pendapatan nasional setinggi OYO, maka APC sama dengan AYO atau OYO, dan juga NPC sama dengan AYO atau OYO. Pada pendapatan nasional, di sini akan menggunakan rumus OY1, maka APC sama dengan BY1 atau OY1, dan APC sama dengan BY1 atau OY1. Jadi, APC konstan bila fungsi konsumsi melalui titik asalnya. Oleh karena itu, fungsi konsumsi jangka panjang atau MPC dan APC ini sangat konstan, dan MPC sama dengan APC. Jadi pergeseran fungsi konsumsi dari jangka pendek ke jangka panjang banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa-apa saja ya? Mari kita simak. Yang pertama, adanya migrasi penduduk dari desa ke kota. Dan penduduk mengetahui bahwa penduduk kota yang konsumsinya lebih tinggi daripada konsumsi di desa. Jadi, migrasi cenderung untuk meningkatkan konsumsi, walaupun tidak adanya peningkatannya dalam pendapatan. Dan juga adanya barang produksi baru dalam perekonomian. Pendapatan juga adalah sebuah
hal yang selalu manusia nantikan ya, yang itu. Namun bila ada barang baru, maka konsumen akan terangsang untuk meningkatkan konsumsinya, yaitu adanya peningkatan dalam kesejahteraan suatu bangsa, serta kesejahteraan ini dapat dilihat dari tersedianya aktiva lancar, terutama dalam bentuk uang tunai, deposito di bank, serta tabungan. Jadi yang kedua yaitu hipotesis pendapatan relatif. Pada jangka panjang, akhirnya tingkat konsumsi kembali ke C1. Jadi, mula-mula pindah dari C0, C1, baru kemudian pindah ke C1. Apabila pendapatannya turun lagi dari Y1 ke Y2, akan ada kurva jangka pendek lagi dan konsumsi akan turun dari C1 ke C2, mengikuti kurva mengkonsumsi jangka pendek itu. Baru kemudian ke C2, yang terletak pada fungsi konsumsi jangka panjang. Dan juga gambarnya hipotesis pendapatan relatif, kalian bisa lihat di samping adalah kurva dari hipotesis pendapatan relatif. Oke, baik. Jadi pada hipotesis pendapatan absolut juga di situ terdapat kurva. Jadi teman-teman semua, saya akan menunjukkan kurva dan menjelaskan arti dari kurva tersebut. Coba teman-teman perhatikan gambar di samping adalah kurva dari hipotesis pendapatan absolut. Jadi, kurva di samping menjelaskan bahwa pada fungsi konsumsi jangka pendek atau C sama dengan A tambah BYD dan fungsi jangka panjang C sama dengan BY, di mana fungsi jangka panjang selalu melalui titik asal atau pada titik asal yaitu titik 0. Kurva jangka pendek yang linear atau APC semakin kecil apabila pendapatan naik dan APC-nya konstan. Kurva yang melalui titik 0 yaitu kurva konsumsi jangka panjang. Lerengnya lebih tajam atau lebih tegak daripada lereng konsumsi jangka pendek. MPC dan APC termasuk ke dalam fungsi konsumsi. Dan yang ketiga yaitu hipotesis pendapatan permanen. Oke, apa yang disebut dengan hipotesis pendapatan permanen? Nah, jadi saya akan jelaskan. Hipotesis pendapatan permanen merupakan suatu konsumsi yang sangat bergantung pada pendapatan saat ini. Dan hipotesis ini mengemukakan bahwa konsumsi saat ini sangat mengalami penurunan dan juga dia berkembang sesuai dengan ketergantungannya. Maka dapat diperkirakan pada masa yang akan datang. Dan juga hipotesis pendapatan permanen ini memiliki rumus, yaitu rumusnya Y sama dengan YP tambah YT dan C sama dengan CP tambah CP. Keterangannya bahwa saya akan jelaskan dari rumus-rumus ini, dari arti-artinya Y dan C. Oke, baik. Jadi Y artinya pendapatan aktual, YP sama dengan pendapatan permanen, YT sama dengan pendapatan sementara, C sama dengan konsumsi aktual, CP adalah konsumsi permanen, sedangkan CT adalah konsumsi sementara. Oke, dan yang keempat yaitu hipotesis siklus hidup. Oke, jadi mungkin teman-teman ada beberapa yang pernah dengar dengan kata siklus hidup. Apa ya siklus hidup itu? Oke, jadi Franco Modigliani dan teman-temannya dari MIT dengan cara berbeda-beda untuk berusaha mengkompromikan hubungan positif antara tabungan dan pendapatan serta rasio tabungan tetap dalam jangka panjang. Seseorang lebih cenderung menerima pendapatan yang rendah pada usia muda, sedangkan pada usia menengah dan rendah lagi pada usia tua. Maka rasio tabungan akan berfluktualisasi sejalan dengan perkembangan umur mereka, yaitu orang muda akan mempunyai tabungan negatif, sedangkan orang berumur menengah menabung dan membayar kembali pinjaman pada masa muda mereka, dan orang usia tua akan mengambil tabungan yang dibuatnya di masa usia menengah. Baik, perkenalkan nama saya Yuhelmi Putrisni Manao. NIM saya 2123746121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari tabungan. Tabungan merupakan salah satu dari berbagai macam produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat, mulai dari kalangan pelajar, kalangan pengusaha, dan masyarakat umum lainnya. Sebelum adanya perbankan, masyarakat menyimpan uangnya di rumah seperti di lemari maupun di bawah kasur. Dan dengan penyimpanan yang seperti itu sangat tidak efektif karena memiliki risiko kehilangannya tinggi. Dengan adanya perbankan yang menyediakan produk tabungan, masyarakat sudah mulai tertarik untuk menabung di bank karena banyak keuntungan yang dapat diperoleh. Di antaranya adalah uang yang disimpan aman dan uang nasabah akan bertambah dengan adanya bunga bank. Menurut
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro. Menabung adalah pengumpulan dana dari masyarakat guna membiayai pembangunan dan menanamkan kebiasaan menabung di kalangan masyarakat. Yang kedua adalah manfaat dari menabung. Dalam kegiatan menabung di bank, pemilik rekening tabungan atau masyarakat dapat menikmati banyak manfaat yang akan dirasakan awal menabung dan masa yang akan datang. Yang pertama, belajar hidup hemat. Kegiatan menabung yang dilakukan secara rutin setelah gajian misalnya akan membuat seseorang menyisakan pendapatannya sehingga menghindari jajan-jajan yang kurang berguna. Uang tersebut sudah dialokasikan untuk menabung. Yang kedua, ketersediaan uang di saat mendesak. Kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Salah satunya ketika dia jatuh sakit. Saat sakit, tentu saja kita membutuhkan pengobatan. Uang tabungan ini bisa dipergunakan untuk mengantisipasi keadaan mendesak yang bisa saja datang tiba-tiba. Yang ketiga, mencegah berhutang. Keadaan yang mendesak seperti sakit yang membutuhkan perawatan namun tidak memiliki ketersediaan dana maupun jalan yang berhubungan dengan hutang yang ditempuh. Berhutang kepada bank, contohnya, akan berbunga dan malah akan memperberat saat pembayaran. Yang keempat, investasi salah satunya. Syarat dalam melakukan investasi adalah dengan menabung. Tidak mungkin Anda dapat memikirkan investasi tanpa menabung dari awal. Selain manfaat menabung secara umum, menabung juga merupakan salah satu kunci kesuksesan di masa yang akan datang. Manfaat menabung ini akan sangat dirasakan di masa yang akan datang. Di antaranya, yang pertama, rencana pensiun, yang kedua, pendidikan anak, yang ketiga, sakit-sakitan. Baik, yang berikutnya adalah jenis-jenis tabungan. Di dalam dunia perbankan, setiap bank memiliki jenis-jenis tabungan yang berbeda, yang ditawarkan kepada masyarakat, seperti yang ada di PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero. Bank ini memiliki beberapa jenis tabungan yang ditawarkan kepada masyarakat, di antaranya adalah yang pertama Britama Produk, yang kedua Simpedes, yang ketiga Simpedes TKI, yang keempat Britama Dolar, yang kelima Britama Bisnis, yang keenam Britama Rencana, yang ketujuh Britama Junior, yang kedelapan Tabunganku. B. Pengertian tabungan. Tabungan Britama Junior. Tabungan Britama Junior merupakan produk tabungan BRI yang ditujukan khusus kepada segmen anak dengan fasilitas dan fitur yang menarik bagi anak. Tabungan Britama Junior dapat juga digunakan oleh seorang dewasa yang berusia di bawah 17 tahun, tetapi sesuai persyaratan yang berlaku. Jadi tabungan Britama Junior ini adalah tabungan yang diperuntukkan untuk kalangan anak-anak, khususnya pelajar, dalam hal membiasakan diri untuk menabung dalam memperluas masa pendatang anak yang bersangkutan. Fasilitas pada tabungan Britama Junior. Fasilitas pada tabungan Britama Junior diantaranya adalah yang pertama, kemudahan bertransaksi di lebih dari Rp9.500 unit kerja BRI dan Rp18.000 ATM BRI di seluruh Indonesia. Yang kedua, aksesibilitas kartu debit BRI di jaringan BRI, ATM bersama, link, dan prima. Yang ketiga, fasilitas M-Banking BRI atau SMS banking, internet banking, mobil banking, SMS notifikasi, dan lain-lain. Yang berikutnya, gratis asuransi kecelakaan diri. Setiap nasabah dengan saldo minimum Rp500.000 berhak atas jaminan asuransi kecelakaan diri atau personal accident dengan nilai pertanggungjawaban sebesar 250% dari saldo terakhir atau maksimum sebesar 150 juta. Yang berikutnya, fasilitas tabungan berencana atau Investment Saving Junior. F. Fasilitas transaksi otomatis meliputi yang pertama, Automatic Fund Transfer, fasilitas untuk mentransfer dari tabungan BRI Britama ke rekening lainnya di BRI pada tanggal tertentu yang ditetapkan nasabah. Berikutnya, Account Sweep, fasilitas untuk mentransfer dana dari tabungan BRI Britama ke rekening lainnya secara otomatis yang sebelumnya telah di-set up sesuai dengan batasan saldo minimal dan maksimal yang ditetapkan nasabah. Berikutnya, Automatic Grab Food, fasilitas untuk menarik atau mendebet dana tabungan BRI Britama secara otomatis oleh satu rekening tertentu, misalnya untuk angsuran pembayaran rekening pinjaman bank.
2. Syarat pembukaan tabungan Britama Junior. B. Usia nasabah di atas 17 tahun, mengisi form aplikasi pembukaan rekening. Yang kedua, identitas diri. Yang ketiga, WNI atau kartu tanda penduduk. Yang keempat, setoran awal tabungan BRI Junior sebesar 300.000. Yang ketiga, prosedur pelayanan tabungan Britama Junior pada Bank Rakyat Indonesia. Di dalam Bank Rakyat Indonesia, tabungan Britama Junior merupakan produk baru yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia. Produk ini merupakan produk yang diharapkan mampu menarik minat nasabah, khususnya orang tua, untuk pembukaan rekening tabungan ini untuk buah hari mereka. Prosedur pelayanan tabungan Britama Junior di Bank Rakyat Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, prosedur pembukaan. Yang kedua, prosedur penyetoran. Yang ketiga, prosedur penarikan. Yang keempat, prosedur penutupan. Yang keempat, prosedur pembukaan rekening tabungan Britama Junior di Bank Rakyat Indonesia. Tabungan Britama sebelumnya yaitu A. Nasabah, orang tua atau wali. Yang pertama, orang tua wali menandatangani permohonan pembukaan rekening tabungan Britama Junior. Yang kedua, menyerahkan fotokopi KTP, akte kelahiran anak sebanyak 1 lembar. Yang ketiga, akte kelahiran asli kepada customer service. Yang keempat, mengisi aplikasi formulir pembukaan rekening dan dilampiri dengan fotokopi identitas diri atau KTP dan SIM. Menandatangani suspicion dan buku tabungan Britama Junior. B. Service. Yang pertama, memberikan penjelasan tentang produk tabungan Britama Junior kepada nasabah, orang tua atau wali. Yang kedua, jika nasabah ingin menggunakan fasilitas ATM, maka consumer service. Yang ketiga, memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai ketentuan fasilitas ATM. Yang keempat, mempersiapkan formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan Britama Junior, surat pernyataan dan surat kuasa perdebatan rekening orang tua, wali dan kartu spesimen. Yang kelima, pernyataan atau meminta nasabah mengisi aplikasi pembukaan rekening tabungan Britama Junior dan menerima kembali formulir yang telah diisi oleh nasabah. Yang keenam, melakukan pembentukan SIF atau Consumer Information File nasabah yang baru. Yang ketujuh, memberikan nomor rekening dan buku tabungan Britama Junior pada nasabah. Yang kedelapan, mencetak salinan statistik nasabah tabungan Britama Junior disertai dengan spesimen dan diserahkan kepada supervisor. C. Teller. Yang pertama, menerima slip setoran, buku tabungan, dan uang setoran nasabah. Yang kedua, mencocokkan jumlah uang yang tertera pada slip, serta mencocokkan tanda tangan yang tertera dalam buku tabungan. Yang ketiga, mencatat transaksi ke dalam komputer dan memvalidasi slip setoran dan mencetak kembali buku tabungan Britama Junior milik nasabah. Yang keempat, menyerahkan slip setoran lembar kedua dan buku tabungan kepada nasabah. Yang D. Supervisor. Yang pertama, memeriksa dan mengesahkan dokumen pembukaan rekening tabungan Britama Junior. Yang kedua, mengaktifkan pembukaan rekening tabungan Britama Junior. 6. Prosedur penarikan tabungan Britama Junior secara tunai di Bank Rakyat Indonesia. Berikut adalah prosedur pengambilan atau penarikan rekening tabungan Britama Junior di Rakyat Indonesia. Nasabah, pertama, menandatangani Bank Rakyat Indonesia secara cabang dimanapun. Yang kedua, mengisi slip penarikan dan menyerahkan slip penarikan yang telah diisi kepada teller. Pada saat penarikan tabungan Britama Junior, nasabah membawa buku tabungan dan kartu identitas diri atau KTP, baik asli maupun fotokopi sebanyak 1 lembar. Berikutnya teller. Yang pertama, menerima slip penarikan yang telah ditulis nasabah, buku tabungan, dan kartu identitas dari nasabah asli maupun fotokopi. Yang kedua, memeriksa kebenaran bukti penarikan dan buku tabungan nasabah. Yang ketiga, mencatat transaksi penarikan ke dalam jurnal komputer. Yang keempat, memvalidasi transaksi penarikan dan buku tabungan Britama Junior milik nasabah. Yang kelima, meminta nasabah menandatangani bagian belakang slip penarikan Britama sebanyak 2 kali. Yang keenam, menghitung uang yang akan dibayar nasabah dan mencocokkan dengan nominal yang ditulis nasabah di slip setoran. Yang ketujuh, mengembalikan slip lembar kedua dan buku tabungan kepada nasabah
Yang ke-8, menyimpan bukti penarikan slip setoran untuk dicocokkan di lampiran pada daftar harian pada akhir hari. 7. Prosedur penutupan tabungan Britamo Junio di Bank Rakyat Indonesia. Berikut adalah prosedur penutupan rekening tabungan Britamo Junio di Bank Rakyat Indonesia. Nasabah, yang pertama, nasabah datang ke BRI di mana nasabah tersebut membuka rekening tabungan Britamo Junio, kemudian memberitahukan kepada customer service bahwa nasabah ingin menutup rekening tabungannya. Yang kedua, nasabah ingin memberikan penjelasan kepada customer service mengapa nasabah ingin menutup rekening tabungannya. Yang ketiga, setelah memberikan penjelasan kepada customer service, kemudian nasabah mengisi formulir penutupan rekening yang telah diberikan oleh customer service, mengisi slip penarikan untuk menarik saldo, dan kemudian setelah dikurangi biaya penutupan rekening tabungan sesuai dengan ketentuan pihak bank. Yang keempat, kemudian penarikan dan formulir penutupan rekening ke bagian teller. Consumer service yang pertama menanyakan kepada nasabah mengapa ingin menutup rekening tabungannya. Yang kedua, kemudian Consumer service mengambil dana nasabah yang ingin menutup rekening tabungannya. Yang ketiga, setelah data ditemukan, Consumer service memberikan formulir penutupan rekening tabungannya dan slip kepada nasabah. Yang keempat, formulir penutupan dan slip penarikan yang telah diisi oleh nasabah, kemudian diperiksa dan memastikan kelengkapannya pengisian data nasabah. Yang kelima, setelah pemeriksaan kelengkapan data, bagian Consumer service melakukan pemrosesan penutupan rekening atas permintaan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank. Berikutnya teller yang pertama menerima slip penarikan beserta formulir penutupan rekening yang telah diisi oleh nasabah dan telah diperiksa oleh Consumer service. Yang kedua, pembukaan master penutupan rekening dan memeriksa kembali data nasabah tersebut, dan kemudian data nasabah dihapuskan dari sistem karena sudah ditutup berdasarkan permintaan dari nasabah yang bersangkutan. Yang ketiga, kemudian buku tabungan yang sudah ditutup dibubuhi stempel atau tidak berlaku lagi, dimusnahkan dengan mencoret atau mengunting buku tabungan tersebut agar tidak digunakan kembali. Yang keempat, buku tabungan sudah rusak atau yang sudah ada stempel dikembalikan lagi ke customer service lalu disimpan dalam brankas kantor. Yang kelima, selanjutnya slip penarikan distempel serta teller menyerahkan uang tunai dari sisa rekening yang telah ditutup kepada nasabah yang bersangkutan setelah dipotong biaya di administrasi atas penutupan rekening tabungan tersebut. Yang keenam, slip penarikan kemudian diserahkan kepada akunting untuk diproses atas pendapatan biaya administrasi penutupan rekening tabungan. Saya Rani Elsa Gresianindolu dengan NIM 21237461111 akan menjelaskan materi menurunkan kurva IS. Kurva IS adalah kurva yang menghubungkan tingkat-tingkat pendapatan nasional dengan berbagai tingkat bunga di mana dipenuhi syarat keseimbangan di pasar barang. Untuk memudahkan pembahasan, kita menggunakan struktur perekonomian tertutup sederhana, di mana variabel-variabel yang perlu diperhatikan hanya C, S, I, Y. Oleh karena itu, dalam analisis ISLM, investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga, maka variabel tingkat bunga ini perlu ditambahkan dalam keempat variabel tersebut. Setelah variabel-variabel yang diperlukan dapat ditentukan, langkah selanjutnya adalah menurunkan fungsi IS sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan syarat keseimbangan di pasar barang. S sama dengan IA. Yang kedua, syarat ini dapat pula dipenuhi dengan Y sama dengan C tambah IB. Yang ketiga, jika fungsi konsumsi dan fungsi investasi masing-masing adalah C sama dengan A tambah C1, di mana 0 lebih kecil dari C lebih kecil dari 1 dan I sama dengan B tambah IR di mana I lebih kecil dari 0, maka diperoleh Y sama dengan C tambah 1 sama dengan A tambah CY tambah B tambah IR sama dengan A tambah CY tambah B tambah IR. Y kurang C. Y sama dengan A tambah B tambah IR. A, AC
Y sama dengan A tambah B tambah IR. A tambah B tambah IR, Y sama dengan fungsi IS C kurang 1. Fungsi IS tersebut dapat digambarkan seperti pada gambar di samping kanan ini. Dari gambar tersebut dapat dinyatakan bahwa dengan menurunnya tingkat bunga, pendapatan nasional real yang memenuhi syarat keseimbangan di pasar barang meningkat. Pada tingkat bunga 20%, tingkat pendapatan nasional yang memenuhi syarat keseimbangan di pasar barang adalah 100 miliar rupiah. Jika tingkat bunga menurun menjadi 10%, maka tingkat pendapatan nasional yang memenuhi syarat keseimbangan di pasar barang berubah menjadi 20 miliar rupiah. Bagaimana cara menurunkan kurva IS secara grafis? Kembali kita gunakan fungsi matematis yang telah dibahas, yaitu C sama dengan 0,6Y tambah 40 bagi S sama dengan 0,4Y kurang 40 dan I sama dengan 4R tambah 80. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambar fungsi Saving pada kuadran timur laut sebagai kurva SS. Yang kedua, gambar fungsi investasi pada kuadran barat daya sebagai fungsi 2. Yang ketiga, gambar garis pertolongan bersudut 450 yang ditandai dengan I sama dengan I dengan maksud agar kurva IS yang akan digambarkan pada kuadran tengah nanti benar-benar memenuhi syarat S sama dengan 1. Yang keempat, pindahkan nilai I pada kuadran barat daya ke kuadran barat laut, kemudian bandingkan nilai I tersebut dengan nilai S pada kuadran timur laut, sehingga diperoleh OC sama dengan OD sama dengan OE. Pengeluaran investasi OE berhubungan dengan tingkat bunga OF sama dengan OG sama dengan HB. Dengan menghubungkan titik A dan B diperoleh kurva IS.